mana satu orang? Nggak ada. Jadi bawa sendiri. Sidang perkara pidana nomor 37 PP 2024 PN Depok yang akan dibuka dan terbuka untuk. Baik, saudara terdakwa saya hari ini siap mengikuti persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan yang lalu, hari ini saudara akan mengajukan ahli ya untuk mendengar pendapatnya. Sudah siap ahlinya? Ya, silakan saudara terdakwa duduk di sana. Silakan masuk ke depan ahli. Ini ada anak sekolah ini? Ini Padang PS. Oh, enggak. Mau disuruh keluar. Ini Pak minta tanda tangan ini Pak. Belum cukup umur tapi nah, ya. Ahli bawa identitas ahli? Penuntut umum mau lihat surat tugasnya? Tuh. Fotokopi KTP-nya kecil sekali Pak. Baik ya, majelis hakim akan memeriksa dulu identitas lengkap saudara ahli ya. Nama lengkap Idris Wasahua. Orang mana? Ambon. Tempat lahir di Ambon 3 Agustus 1975. Laki-laki, tempat tinggal di Depok City, sektor Gardenia, Blok R nomor 6, R6 nomor 1, RT 4, RW 7, Tirtajaya, Sukmajaya ya. Agama Islam. Di sini pekerjaan karyawan swasta, tapi di biodata dosen. Oh, KTP dulu. Nah, jadi saudara dosen ya. Karena ini ada surat tugas disebutkan bahwa saudara dosen di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul ya. Dosen mata kuliah apa Pak? Hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana dan hukum acara pidana ya. Sesuai data saudara ya, saudara ahli ya. Baik. Ada tanggapan dari penuntut umum terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa ini? Tidak ada ya, cukup ya. Ya, silakan ahli berdiri dan disumpah terlebih dahulu ya. Baik, ikuti lafal sumpah ya ahli ya yang mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan perkara ini sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Ya, silakan. Baik, saudara ahli tadi sudah bersumpah, jadi tolong berikan pendapat ya tentang pengetahuan yang saudara miliki terkait dengan perkara ini ya. Jadi saudara ahli tahu apa yang dihadapi oleh terdakwa dalam perkara ini? Mengenai masalah apa? Pasal apa saja yang saudara ahli ketahui? Begitu ya. Pasal 372 KUH pidana itu mengatur tentang apa?
tentang penggelapan. Penggelapan. Bisa saudara Andi jelaskan apa yang dimaksud dengan penggelapan? Kalau kita baca unsur pasal Iya. KUH pidana itu kan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Begitu. Itu pasal berapa itu? 372 yang 372. Kemudian pasal yang kedua mengenai apa? pasal yang kedua tentang 378 yang mulia itu terkait dengan tindak pidana penipuan. Bunyi mengatur tentang apa itu penipuan? Tentang penipuan yang mulia bunyi lengkapnya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun lain-lain keuangan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang. Gitu ya. Jadi apa yang membedakan antara pasal penipuan dengan pasal penggelapan? Oke. Perbedaannya yang mulia, kalau penipuan itu kan yang paling penting itu ada perbuatan yang bersifat menggerakkan dengan rangkaian kebohongan, ya, dan martabat palsu atau keadaan palsu. Sehingga ketika pelaku kesamaannya itu sebetulnya kaitannya. Perbedaannya itu. Perbedaannya tadi kalau dari segi unsur perbuatannya saja itu ya, kalau penipuan. Sementara kalau penggelapan tadi kan memiliki barang sesuatu yang bukan miliknya. Jadi ada barang punya orang yang ada padanya bukan karena kejahatan, bisa jadi karena perjanjian macam-macam, apakah penitipan, sewa menyewa dan sebagainya. Barang itu kemudian misalnya digelapkan itu artinya antara misalnya dijual tanpa persetujuan si yang punya tadi, nah itu yang kemudian dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan. Begitu. Jadi maksud saudara kalau penggelapan itu tidak dimulai, barang itu diperoleh oleh terdakwa dengan cara bagaimana? Kalau penggelapan itu beda kalau dengan penipuan bedanya. Kalau penipuan Ya, saya tanya penggelapan. Kalau penggelapan perpindahan barang, adanya barang tadi di si tangannya terdakwa itu bukan karena kejahatan. Contohnya seperti Contoh penitipan misalnya. jual beli, penitipan, sewa menyewa. Begitu ya. Kalau jual beli menurut saya mungkin nggak masuk kategori itu. Kalau bayarnya nyicil, angsuran, jual beli bukan? Jual beli dengan cara angsuran berarti. Ya kan jual beli namanya. Iya, jual beli. Jual beli itu kan berarti perbuatan perdata juga kan? Iya. Nggak bisa penggelapan. Menurut saya itu bukan yang. Kenapa? Bisa saudara jelaskan kalau menurut pendapat saudara? Nah ini kan karena aspek kepemilikan ini kan harus kita hubungkan dengan aspek keperdataan kaitan dengan kepemilikan. Kenapa jual beli tadi barang yang dibeli itu selama sudah diserahkan levering namanya, itu berarti sudah transfer hak kepemilikan. Artinya barang tadi sudah punya pembeli meskipun dia belum lunas. Secara hukum begitu ya yang saya pahami ya. Meskipun belum lunas, tapi selama sudah diserahkan itu barang ke pembeli, maka secara hak kepemilikan itu barang sudah punya milik si yang beli tadi. Gitu. Kemudian kalau dia tidak melunasi apa? Kalau dia tidak melunasi berarti dia melakukan konvestasi saja. Konvestasi. Terus kalau penipuan, gimana prosesnya? Kalau penipuan tadi kan memang sejak awal itu ketika barang itu berpindah, itu kan sudah ada kejahatan yang punya, ya, dengan cara menggerakkan dengan kata-kata bohong, martabat palsu. Jadi barang itu memang sejak awal itu punya si orang yang digerakkan. Punya orang yang gerak, maksudnya bagaimana? Yang menyerahkan barang tadi yang mulia, yang karena digerakkan dengan rangkaian kebohongan tadi kan dia menyerahkan suatu barang. Ya. Barang itu tentu punya yang punya, yang menyerahkan. Barang yang punya. Ya, yang punya. Ya. Misalkan ini dalam perkara ini, contoh ya, dia berjanji untuk mau membayar, tapi tidak dibayar, masuk penipuan deh. Menurut saya itu konsultasi. Kalau dari pidana apa itu disebut? Bisa jadi dalam satu perjanjian bisa juga ada unsur pidananya. Ya. Ini kan harus dicek fakta peristiwa ini seperti apa. Akan terjadi penipuan
orang untuk jual beli. Terus saya ngomong gini misalnya, jual dong misalnya tambang, misalnya lokasi tambang, tambangmu kepada saya. Yeah. Saya ini punya izin pertambangan misalnya dari pemerintah setempat. Nah, ternyata di kemudian hari diketahui waktu saya ngomong itu saya tidak pernah punya izin pertambangan. Itu berarti kan ada kebohongan di situ. Nah, itu yang menurut saya itu ada pidana di situ. Terlepas itu dia terjadi dalam suatu perbuatan jual beli ya. Jadi maksud saudara, saya cut sebenarnya. Jadi maksud saudara ini murni perdata, begitu? Menurut saya tadi kalau perjanjiannya jual beli, orangnya tidak bisa lunas. Enggak, dijawab saja. Ya. Jadi menurut saudara ini murni perdata, begitu? Hemat saya begitu. Coba, kan saudara mengerti perdata berarti ya. Syarat sah perjanjian saudara ahli tahu? 1320 Iya. Apa saja itu? Kecakapan, kesepakatan, ada hal tertentu dan suatu sebabnya. Iya. Apakah perjanjian bisa dibatalkan? Bisa. Alasannya apa? Antara lain tadi karena tidak cakap, tidak sepakat. Tidak cakap, tidak sepakat. Cakap, tidak sepakat, ya termasuk kalau tidak halal. Tidak halal. Nanti perjanjian itu nanti ada bedanya ya, batal. Baik, saudara Ali tahu apa itu dwelling bedrock? Tahu tidak? Ya, ada penipuan juga berarti. Ya, berarti ada penipuan kan? Kalau dalam perjanjian itu ada unsur penipuan, bisa juga jadi alasan pembatalan. Berarti ada penipuan juga termasuk ya? Salah satu alasan pembatalan kamu juga ada penipuan. Ya. Nah, berarti ada penipuan. Penipuan itu seperti yang saudara ahli jelaskan tadi ya. Kalau yang saudara jelaskan tadi masuk nggak dalam penipuan, dalam perjanjian yang saudara sebutkan tadi? Kalau dia tidak, kalau sepanjang dia tidak melunasi kewajibannya, menurut saya itu bukan penipuan, itu ingkar janji. Jadi dalam bahasa lain itu kata-kata bohong atau menipu itu bukan berarti tidak tepati janji. Nah ini kan kadang-kala harus kita bedakan. Yang mulia, mohon maaf, kalau saya janji kepada yang mulia pinjam 1 juta, besok saya balikin. Ternyata besok saya tidak balikin. Kalau orang di luar bilang itu bohong. Tapi menurut hukum ini bukan bohong namanya. Ini tidak tepati janji, ingkar janji namanya. Ya tadi kan saudara Ali bilang ada bedrock ya, kecuali ketika saya melakukan jual beli tadi harus dilihat ada unsur pidana juga. Jadi pidananya itu bukan terletak pada tidak bayar utangnya, bukan. Tapi ada perbuatan penipuan tadi yang mulia, antara lain misalnya menegakkan dengan kata-kata bohong, martabat palsu, kedudukan palsu yang mulia. Tapi kalau dia tidak bayar utang, bukan di situ unsur pidananya. Bukan di situ. Itu menurut ahli ya. Nah, terkait dengan sesuatu yang belum dilunasi, kemudian dialihkan kepada orang lain, itu disebut apa itu? Sesuatu yang harusnya kan kalau belum diselesaikan simpan saja dulu atau dikembalikan kepada yang benar. Tapi ini barang ini dialihkan kepada orang lain. Itu disebut apa? Barang yang dijual yang mulia. Enggak. Yang katanya ada jual beli. Si misalkan A dan B. Si A ini penjual, B pembeli. B ini membeli dari A secara angsuran. Belum lunas, tidak dibayar, sampai ditagih-tagih. Tahu-tahu setelah ditagih mau diminta kembali barangnya, barang itu sudah dialihkan ke pihak C. Itu disebut apa itu dalam hukum pidana? Menurut saya bukan penggelapan itu. Apa itu disebut? Kenapa? Ya tinggal dijawab saja apa. Itu kan hak miliknya sudah ada pada pembeli kan? Ya belum lunas. Sesuatu yang belum lunas itu kan belum miliki penuh oleh orang yang membeli. Yang mohon maaf, pengetahuan ahli. Sepanjang itu jual beli meskipun belum lunas, kalau sudah ada penyerahan, leveling, itu hak miliknya sudah ada pada pembeli. Jangankan belum lunas yang mulia, jangankan separuh dibayar, sama sekali belum dibayar. Sepanjang sudah terjadi leveling, penyerahan secara nyata, maka hak milik atas barang tadi sudah ada pada pembeli. Nah itu soal tadi ya. Tadi dia belum bayar tadi itu kewajibannya. Gitu ya. Baik. Dari penuntut umum ada yang mau ditanyakan kepada ahli ini? Tidak ada. Dari terdakwa? Benar ya? Tanya pengetahuannya dia saja. Silakan. Kalau misalkan kasus jual beli ya Pak Idris, seperti tadi yang mulia bilang dengan A dengan B, penjual dan pembeli. Kalau misalkan pembeli sudah melakukan pembelian sesuatu barang, terus pada saat
di akhir itu pembeli beritikat untuk punya apa sangkutan yang lain, terus punya itikat untuk membayarkan apa tas tersebut, tapi uangnya dikembalikan, terus ditransfer tapi dengan keterangan tanpa keterangan. Itu menurut Pak ahli seperti apa? Ya, menurut hemat saya kalau cerita kayak gitu, itu masih dalam lingkup keperdataan, dalam rangka memenuhi janji ya. Soal janji tadi disuruh transfer ke sana, itu masih dalam lingkup situ. Cuma kalau dalam konteks penipuan penggelapan tadi ahli sudah mengatakan soal pertanyaan majelis, tidak termasuk dalam perbuatan seperti itu. Silakan. Satu lagi ahli ya, terkait dengan pasal-pasal 372 dan 378 ini masuk delik aduan atau delik umum? Delik biasa. Delik biasa. Bedanya apa sama delik aduan? Saya jelaskan. Kalau delik aduan kan harus ada minta kepada pihak penyidik untuk memprosesnya. Kalau biasa kan tanpa ada laporan tulis. Gitu ya. Ada pengaduan. Sama apa lagi bedanya? Kalau delik aduan bisa dicabut atau tidak? Bisa dicabut. Kalau delik Biasa kan tidak bisa, tetap lanjut berarti ya, walaupun sudah dilaksanakan terkait dengan permasalahan ya, tetap harus lanjut sampai dengan putusan ya. Tinggal kalau ada perdamaian misalnya itu terlepas dari itu terserah pertimbangan. Jadi meringankan gitu ya. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih Ali atas pendapatnya yang dia sampaikan di muka persidangan, mudah-mudahan bisa membantu majelis hakim. Terima kasih sudah bisa meninggalkan ruang sidang. Ya, silakan terdakwa kembali. Baik ya, tadi ahlinya sudah hadir satu orang, cukup. Saksi tidak ada lagi ya? Tidak ada. Penuntut umum mau mengajukan ahli juga tidak? Ya, sama, tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu berarti proses pembuktian sudah selesai. Tuntutan ya? Kapan tuntutannya bisa dibacakan? 24. Ini penanganan sampai berapa ini? Ini mana nih? Jadi mau juga pembelaan 17 aja Bu. Jangan itu mepet, nanti kan yang mau mengajukan pembelaan penahanannya habis 5 Mei soalnya. Pasti lepas demi hukum yang pusing nggak saya ya. Baik ya, jadi agenda persidangannya akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 dengan agenda tuntutan ya. Terdakwa silakan lanjut kembali pada jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Sebelum sidang ditutup, ada yang mau ditanyakan oleh terdakwa? Pembelaan. Ya, silakan diajukan di pembelaan. Di materai ya, apapun yang dijadikan bukti surat dilegalisir dan di materai di kantor pos. Iya, materai legalisir kantor pos. Buktinya. Misalkan ada 2 bukti ya dua-duanya harus di materai dan legalisir. Sudah paham kok kantor pos? Bilang mau jadikan bukti surat di pengadilan. Aslinya juga dibawa ya. Ada pertanyaan dari penuntut umum? Cukup ya. Baik, dengan demikian pada sidang yang telah selesai dan ditutup. Jaksanya nggak mau nanya, kalau dia nanya, jaksanya cuma nggak nanya. Takut kali kalau dia nanya nanti